Pemirsa, suasana pemilihan kepala daerah di Kabupaten Landak ini relatif normal sampai saat ini. Seperti kita ketahui bahwa dua pasangan calon yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten berjuluk Kota Intan ini. Sementara saat ini pemirsa, masing-masing pasangan calon tengah melaksanakan tahapan kampanye yang dilaksanakan dan dibagi dalam zona masing-masing hingga berakhirnya nanti pada tanggal 23 November. Untuk melihat bagaimana kesiapan penyelenggaraan pesta demokrasi ini, kita akan menemui pihak-pihak terkait. Dan juga kita akan mengulik bagaimana kesiapan pengamanan untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Landak ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di segmen Jelang Pemilu Kada. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di gudang Pilkada KPU Kabupaten Landak untuk keperluan Pilkada 2024. Nah, di belakang kami lengkap dengan penjagaan baik dari petugas kepolisian maupun dari petugas KPU Kabupaten Landak. Di sebelah kami ini kita lihat sebelumnya memang petugas sekretariat KPU Kabupaten Landak telah merakit kotak-kotak suara yang merupakan logistik tahap 1 dalam Pilkada 2024 ini. Selain kotak suara ini, beberapa diantaranya yang telah dikirim dan diterima oleh KPU Kabupaten Landak saat ini adalah bilik suara yang juga nanti akan digunakan untuk keperluan pilkada. Nah, selain keperluan logistik ini, di tahap 1 tentunya nanti akan ada sejumlah logistik lain di tahap 2 yang akan dikirim ke Kabupaten Landak, termasuk diantaranya surat suara. Dan sekarang, selain dari keperluan logistik ini, kita akan menggali lebih dalam tentunya bagaimana persiapan dari penyelenggara Pilkada, terutama dari KPU Kabupaten Landak, seperti apa kesiapannya dan seperti apa langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada 2024 ini. Kita akan ke KPU Kabupaten Landak. Kami sampaikan bahwa perkembangan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kabupaten Landak sampai dengan hari ini kita sudah masuk tahapan kampanye. Sekarang sedang pelaksanaan kampanye di Kabupaten Landak. Di sela-sela pelaksanaan kampanye juga dilaksanakan tahapan atau proses perekrutan badan ad hoc khususnya di tingkat KPPS. Nah, terkait dengan tahapan kampanye, tahapan perekrutan KPPS, nah semua sampai hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebagaimana kita ketahui bahwa luasan wilayah Kabupaten Landak itu adalah daratan dan terdiri dari bukit, pegunungan dan seterusnya. Ada beberapa kecamatan yang menjadi prioritas kami
antara lain di Kecamatan Air Besar, Kuala Behe, Meranti, itu merupakan bagian dari fokus dalam proses pelaksanaan tahapan. Nah, terlebih-lebih sekarang juga tahapan logistik, yang mana beberapa logistik juga sudah masuk di gudang KPU Kabupaten dan beberapa logistik juga sedang ada di percetakan. Yang setelah ini, setelah sampai di gudang kabupaten, dilakukan pengolahan logistik dan nanti akan didistribusikan di TPS. Nah, dalam proses distribusi tersebut, tentu dari gudang kabupaten menuju gudang sementara di kecamatan, dari 4 kecamatan setidak-tidaknya itu dilakukan prioritas, karena kami perlu berkoordinasi, kami perlu bekerja sama dan mengetahui situasi terakhir, terutama di bulan November. Proses distribusi itu harus menghadapi misalnya cuaca curah hujan yang lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Nah, ini tentu sukses story di pemilu 2024 lalu tentu kita pertimbangkan untuk kembali kita lakukan yang terbaik gitu, agar logistik di H-1 maksimal harus sudah sampai di TPS 26 November 2024. Pemirsa, berdasarkan keterangan tadi dapat kita dengar bahwa KPU Landak telah melaksanakan seluruh tahapan pilkada di Kabupaten Landak ini untuk memastikan agar rangkaian pilkada berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Nah, saat ini kita berada di Bawaslu Kabupaten Landak untuk mendengar seperti apa pengawasan yang akan dilaksanakan maupun yang sudah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Landak untuk memastikan juga seluruh tahapan berjalan dengan baik dan lancar hingga nanti proses pemungutan suara dilakukan. STTP yang masuk ke kami terkait tugas tupoksi kami dalam hal melakukan pengawasan itu sekitar 50 STTP yang sudah masuk, dan itu sudah kita tindak lanjuti dengan melakukan pengawasan melekat yang memang itu tugas dan fungsi kami sebagai pengawas pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Dalam tahapan ini juga kita melakukan pengawasan dalam hal berupa data pemilih, yang mana data pemilih ini sampai saat ini kita masuk kepada oleh KPU tahapan data pemilih tambahan, yang mana itu juga jadi tupoksi kami dalam hal melakukan pengawasan tentang data pemilih. Sepanjang tahapan pengawasan kampanye ini, dari STTP yang sudah kami terima dan kami melakukan pengawasan, itu tidak ada pelanggaran secara temuan yang bisa yang ditemukan oleh satuan pengawas kita di tingkat kecamatan sampai bawah tingkat kabupaten. Namun kami di Bawaslu Kabupaten sampai per hari ini kami menerima 4 laporan terkait tahapan kampanye. Persiapan kami menuju hari H, yaitu hari tanggal pencoblosan tanggal 27 November, kami sudah mempersiapkan diantaranya yaitu pengawasan dalam bentuk penyaluran logistik yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU sebelum tahapan kampanye, bahwasanya logistik ini penyalurannya bertahap, dalam artian tidak serentak logistik itu datang, tapi bertahap, sehingga pengawasan yang kami lakukan menjelang tanggal 27 November ini ingin memastikan bahwa logistik yang disalurkan oleh kawan-kawan KPU bisa kami awasi dan bisa sampai kepada tempat dan lokasi sebagaimana KPU sudah menempatkan titik-titik atau TPS yang ada di Kabupaten Landak.
Di Kabupaten Landak ini perlu juga diketahui bahwasanya TPS pada saat pemilihan serentak di 2024 ini ada sekitar 1003 TPS yang sebarannya itu se-Kabupaten Landak, yang mana kalau mengacu kepada pemilu tahun 2024 itu ada 5 dapil. Karena kalau pemilihan ini tidak ada dapil istilahnya, tapi sebarannya semua se-Kabupaten Landak. Kalau pemilu itu kemarin TPS ada sekitar 1470-an atau 1472 kalau tidak salah, itu berkurang pada saat pemilihan serentak ini jumlah TPS-nya. Ada rekrutmen dari kawan-kawan KPU terkait jumlah TPS yang ada di Kabupaten Landak. Mungkin itu. Pemirsa, tadi kita dengar dari pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu terkait tahapan maupun pengawasan pemilu kada yang akan dilaksanakan di Kabupaten Landak ini. Nah, selain itu pihak penyelenggara ini juga berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak keamanan untuk memastikan pilkada di Kabupaten Landak ini berjalan aman, lancar, dan bermartabat. Oleh karena itu pemirsa, kita akan menemui aparat keamanan untuk mendengar seperti apa upaya yang dilakukan untuk memastikan situasi tetap kondusif di Kabupaten Landak ini. Tetaplah bersama kami tanpa narasi. Kegiatan yang kita lakukan itu sudah tersusun di dalam rencana operasi, terdiri dari Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Gakum, dan bantuan operasi. Nah, dari seluruh personel yang kita libatkan, kita optimalkan, di mana saat ini hampir setiap hari kegiatan kampanye berlangsung dari 2 pasangan calon, Bupati maupun Wakil Bupati Kabupaten Landak. Kami tetap melakukan kegiatan pengamanan agar situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Landak ini dapat berjalan aman dan kondusif. Kemudian kepada para calon pasangan tersebut melaksanakan kampanye, tidak ada gangguan keamanan yang terjadi. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan mendukung kegiatan operasi Mantap Praja tersebut. Ada kegiatan calling system, bina kegiatan-kegiatan anggota kepolisian bersama dengan masyarakat guna mewujudkan Kamtibmas, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Kemudian ada waktu tertentu malam hari dari personil yang terlibat operasi tersebut, kita melakukan patroli skala besar. Jadi yang selama ini patrolinya mungkin hanya dari satuan fungsi masing-masing, namun kita yang terlibat OMP
kita lakukan patroli skala besar dengan sasaran, kemudian cara bertindak dan target daripada kegiatan tersebut nyata agar benar-benar wilayah Kabupaten Landak ini terjaga kamtipnyasnya. Kami juga dalam kegiatan pengamanan pilkada di Kabupaten Landak ini tentunya bersinergi dengan stakeholder yang ada, terutama dengan penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu. Kami juga melakukan penjagaan ya setiap saat, baik itu di kantor KPU, di kantor Bawaslu, gudang logistik. Kemudian kami juga melakukan pengawalan logistik ya. Jadwal hari ini tanggal 11 Oktober 2024 ini ada kedatangan logistik, diantaranya kami kawal ya, baik itu dari provinsi sampai ke Kabupaten Landak ini kami pastikan memang logistik tersebut aman. Kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Landak dalam masa pemilihan kepala daerah Kabupaten Landak ini ya, untuk tetap menjaga keamanan ya, tidak terpengaruh dengan isu-isu ya yang dapat mengganggu keamanan di Kabupaten Landak, dan masing-masing penilaian kepada calon pasangan masing-masing disilahkan. Perbedaan memang ada, namun kita tetap bersatu ya. Pilihlah mungkin yang pasangan calon yang memiliki visi dan misi yang baik untuk kemajuan Kabupaten Landak. Nah pemirsa, sementara saat ini Kesbangpol Kabupaten Landak turut melaksanakan rapat koordinasi untuk membahas bagaimana pelaksanaan Pilkada 2024 di Kabupaten Landak ini. Dalam kegiatan ini, pemirsa, turut dihadirkan para camat dan juga kepala desa dari seluruh desa di Kabupaten Landak untuk membahas bagaimana tahapan-tahapan pelaksanaan Pilkada. Nanti juga kita akan mewawancara pihak-pihak terkait dari peserta rakor ini untuk mendengar seperti apa kesiapan pelaksanaan tahapan Pilkada di Kabupaten Landak ini agar berjalan aman, lancar, dan damai untuk mewujudkan tentunya Kabupaten Landak yang maju dan sejahtera. Nah, untuk itu kita menekankan kembali baik dari ASN, kemudian camat, kepala desa, untuk sama-sama kita berperan aktif. Pertama, memberikan bekal pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan pilkada damai sesuai dengan harapan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Esensi dari kegiatan ini adalah tahapan pilkada yang saat ini sedang berlangsung, yaitu tahapan kampanye. Nah, tahapan ini yang sangat krusial terkait dengan posisi kita. Untuk itu, agenda hari ini mengingatkan kembali kepada para kepala desa, para camat, para ASN agar posisi tetap netral. Walaupun beberapa hari yang lalu atau beberapa lalu kita juga melaksanakan ini, namun mengingatkan kembali sudah 20 hari pelaksanaan pilkada dalam tahapan kampanye yang sejak tanggal 25 September
dan akan berakhir nanti di tanggal 23 November. Untuk itu kesempatan ini kami mengingatkan kembali kepada kita semua untuk netral agar pilkada di Kabupaten Landak dapat berjalan secara aman, nyaman, dan demokratis. Sebagai ujung tombak pemerintahan, para kepala desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Tentu perlu upaya dan komitmen bersama untuk menyukseskan pilkada di Kabupaten Landak ini. Kita akan mendengar seperti apa komitmen dan juga upaya di setiap tingkatan untuk melaksanakan pilkada di Kabupaten Landak ini. Posisi dari kepala desa ini sangat strategis, ya, di mana di Kabupaten Landak ini ada 848 kepala dusun atau dusun, maka peran dari kepala desa ini juga mendorong agar masyarakat menggunakan hak pilihnya, di mana dalam DPT berjumlah 284.631. Kalau melihat dari pelaksanaan sebelumnya kita mencapai 62%, maka diharapkan dengan peran dari seluruh pihak yang terkait, mari kita tingkatkan partisipasi dari pemilih agar pilkada di Kabupaten Landak ini bisa kita laksanakan dengan baik. Jadi saya sebagai Ketua ADEPSI Kabupaten Landak sekali lagi ingin menghimbau dan ingin menyampaikan fungsi kami sebagai kepala desa agar netralitas kami tetap kami junjung tinggi supaya dalam pelaksanaan pilkada tanggal 27 November nanti bisa berjalan dengan baik, aman dan lancar. Itu harapan kami di Kabupaten Landak. Dari keterangan yang telah kita dengar dari pihak-pihak terkait, tentu besar harapan bahwa pelaksanaan pilkada di Kabupaten Landak ini bisa berjalan dengan aman dan lancar. Sebab seluruh stakeholder terkait telah sepakat untuk melaksanakan pemilu kada yang berkualitas, untuk memilih pemimpin yang akan memimpin Kabupaten Landak 5 tahun ke depan dengan berbagai program untuk memajukan Kabupaten Landak ini. Sekian kebersamaan kita, saya Anugrah. Sampai jumpa.